Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita coba mengambil pelajaran dari sebahagian kisah Nabi Ishak alaihi salam, seorang Nabiullah, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga sudah melahirkan generasi-generasi yang soleh, yang melahirkan pelanjut risalah, pelanjut kerasulan, yang merupakan ayah dari Nabi Ya'qub alaihi salam, yang seterusnya nanti juga akan melahirkan Nabi Yusuf alaihi salam. Berita tentang kelahiran Nabi Ishak sesungguhnya telah disebutkan juga di dalam rangkaian kisah penyembelihan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Ismail, ketika masih kecil. Di saat Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut, ketika beliau masih belum dikaruniai putra, padahal ketika itu dia sudah menikah dengan Sarah. Kemudian juga atas permintaan Sarah, karena belum juga bisa memberikan anak kepada beliau, lalu Nabi Ibrahim diminta menikahi Hajar. Nah, dikala itulah kemudian salah satu doa yang dipanjarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, anugerahkanlah kepadaku generasi-generasi yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Nah, ternyata kemudian Allah penuhi permohonan Nabi Ibrahim tersebut. Yang pertama dengan kelahiran Ismail, yang kelak juga diangkat menjadi Rasul, melanjutkan risalah ayahandanya, yang merupakan keturunan atau putra dari istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, Allah juga menganugerahkan akan lahirnya seorang putra dari istri pertama beliau yang bernama Sarah, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah As-Saffat ayat 112 dan 113. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minas sholihin. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran Ishak, yang merupakan seorang nabi dan termasuk golongan orang-orang soleh. Lalu kami anugerahi Nabi Ibrahim dan juga terhadap Nabi Ishak alaihissalam, dan dari keturunan-keturunan mereka ada di antara mereka muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada pula di antara mereka orang-orang yang berbuat zalim kepada dirinya secara nyata, secara jelas.
Ini merupakan rangkaian berita yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kelak beliau akan memiliki keturunan, akan memiliki seorang anak yang kedua yang juga termasuk orang yang soleh, bahkan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul di kemudian hari. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Talib Penabek yang berbahagia. Awal mula sampainya berita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bakal lahirnya putra kedua beliau Ishak, itu sesungguhnya diuraikan dan disebutkan di dalam Al-Quran, yakni dalam surah Hud sejak dari ayat 69 sampai nanti beberapa ayat sesudahnya, di mana ayat-ayat tersebut mengisahkan tentang kedatangan beberapa orang malaikat. Ada sebahagian yang mengatakan 4 orang, di antaranya adalah malaikat Jibril yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedatangan mereka ketika itu memiliki 2 hal, 2 tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kedatangan mereka untuk menyampaikan berita tentang umat atau kaum Nabi Lut. Ketika malaikat itu menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah sudah memerintahkan untuk membinasakan umat Nabi Lut akibat kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nanti adalah berita tentang akan lahirnya putra beliau, akan lahirnya anak beliau. Ketika itu kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Nabi Ibrahim menyuguhkan sebuah hidangan yang sangat lezat karena mendapatkan tamu yang sangat mulia. Beliau bikin daging sapi yang dipanggang lalu dihidangkan kepada tamu-tamunya itu yang tiada lain adalah para malaikat. Yang Nabi Ibrahim ketika itu mengira mereka tamu-tamunya biasa. Tapi ternyata hidangan yang diberikan sedikit pun tidak disentuh dan dinikmati oleh Nabi Ibrahim oleh tamu-tamu tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim menjadi khawatir dan cemas. Ada kekhawatiran di diri beliau yang kekhawatiran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil Lut. Apa kata para malaikat itu? La takhaf, janganlah kamu merasa takut. Sesungguhnya kami diutus ialah kepada kaum Nabi Lut. Nah, ketika itulah kemudian lanjutan ayat itu disebutkan dalam surat Hud ayat 71-nya. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika itu istrinya Nabi Ibrahim berdiri di balik tirai, yakni Sarah, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak nanti akan lahir pula putranya Nabi Yaqub. Ketika itu disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa umur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sudah sampai 100 tahun. Sedangkan Siti Sarah ketika itu umurnya sudah sampai 90 tahun. Sehingga dijelaskan di dalam oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa rentang waktu kelahiran Nabi Ismail yang lebih awal daripada Nabi Ishak adalah 14 tahun. Sudah 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, baru kemudian Allah menyampaikan berita kepada Nabi Ibrahim tentang akan lahirnya putra beliau berikutnya, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Mendengarkan ucapan malaikat tadi kepada istrinya Sarah, apa kata Sarah diabadikan di dalam Al-Quran ayat 72 dalam surat Hud ini? Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa haza ba'li syaikha. Apa kata beliau? Sungguh mengherankan. Istri Ibrahim mengatakan sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku juga sudah berada dalam keadaan tua. Inna haza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini merupakan suatu berita yang sangat mengherankan, yang sangat mencengangkan. Ini kata-kata yang keluar dari istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bisa membayangkan ketika itu usianya sudah 90 tahun. Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun, sudah masuk usia tua mereka. Tapi tiba-tiba Allah akan menyampaikan berita akan lahirnya putranya Ishak yang kelak juga akan diangkat menjadi rasul. Tapi apa kata malaikat kepada Sarah ketika itu? Qalu ata'jabina min amrillah. Apa kata mereka? Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?
Bukankah ketika ketetapan Allah sudah datang? Bukankah ketika Allah menghendaki seperti ini, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid, kata para malaikat. Kata mereka bagaimana? Adalah itu merupakan rahmat dari Allah dan keberkahannya yang dicurahkan kepada kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Perabe rahimakumullah. Apa kira-kira beberapa hal yang bisa kita petik dari permulaan kisah ini? Yang pertama yang perlu kita lihat dan kita pahami adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala di kemudian hari atau bahkan sampai 14 tahun setelah kelahiran putra pertama beliau dikaruniai 2 orang anak yang kedua-duanya diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontanitas. Ada doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku generasi atau anak-anak yang soleh. Sehingga lahirlah dari istri beliau, dari kedua istri beliau keturunan-keturunan yang soleh itu. Dan bahkan berkelanjutan hingga di kemudian hari nanti. Bahkan hingga lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ada juga pelajaran yang bisa kita petik di sini. Bahwa apapun ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membatasi dan menghindarinya. Atau apapun ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan terjadi. Salah satu bukti adalah meski usia Nabi Ibrahim sudah tua 100 tahun, meski usia istrinya Sarah yang sudah bertahun-tahun tidak bisa melahirkan, bahkan ketika itu sudah sampai masuk usia 90 tahun, baru ketika itu Allah anugerahkan kepadanya keturunan Ishak alaihissalam. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tiada satu pun yang bisa menghalanginya. Ini juga mesti menjadi perhatian dan pelajaran dan ibrah bagi kita semua. Bahwa ketika Allah sudah menghendaki kebaikan bagi kita, walau beribu-ribu orang hendak menghalanginya, tidak akan bisa terhalang. Pun demikian, ketika Allah menghendaki hal yang tidak baik menimpa kita, meski kita sudah memiliki penjagaan yang luar biasa untuk mengamankan diri kita, namun manakala sudah datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tiada satu pun yang bisa menghindari takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka oleh sebab itu, kalau kita sekarang juga ingin bisa memiliki keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, mari yang pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita cari pasangan, istri-istri yang akan bisa mendidik dan membina mereka sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa, didiklah anak-anak kita, bimbing dan binalah mereka pada jalan Allah. Niscaya Allah akan menjadikan mereka anak keturunan yang soleh dan soleha, yang akan menjadi qurratu a'yun bagi kita, penyejuk hati, pembahagia hidup, dan akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.